Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini aku akan berbagi informasi. Ini sering banget disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar, yaitu 5 bahan makanan yang harus kita hindari, yang harus kita kurangi, dan nantinya kita bisa stop agar kita tetap sehat ya teman-teman ya. Apa saja? Yang pertama adalah nasi putih. Kenapa nasi putih harus kita kurangi? Karena nasi putih zaman sekarang, beras di zaman sekarang itu sudah banyak hilang nutrisinya, hilang seratnya, hilang enzimnya, dan isinya apa? Isinya kebanyakan adalah glukosa atau gula. Nutrisinya hilang kemana? Nutrisinya dimakan ayam. Bekatulnya itu malah nutrisinya yang masih banyak banget. Jadi ayamnya sehat, manusianya kena diabetes. Karena orang diabetes pasti saran dari dokter gak boleh makan nasi putih. Dari dulu pun orang tua kita itu sudah makan nasi putih. Kenapa sekarang di zaman kita sekarang sudah harus dikurangi nasi putih? Karena orang zaman dulu setelah makan itu mereka bekerja, mencangkul ke sawah, jalan kaki, bersepeda, naik gunung. Nah kita update status, makan update status, sebelum makan update status, sesudah makan update status, naik kendaraan, pesan online, terus kalorinya mau dibuang kemana gitu kan. Yang kedua, tepung gluten dan turunannya. Pokoknya apapun makanan yang berbahan tepung gluten. Kalau tepung non gluten gimana? Masih bisa dikonsumsi teman-teman. Kenapa tepung ini harus kita kurangi bahkan stop? Karena tepung ini akan sulit banget dicerna di usus kita teman-teman. Akhirnya gimana? Usus yang tadinya itu rapat karena dia kecapean mencerna tepung gluten ini, dia akan longgar. Akibatnya apa? Bahan-bahan yang seharusnya tidak keluar masuk ke dalam darah akan ikut masuk ke dalam darah. Yang terjadi gimana? Yang terjadi pasti penyakit-penyakit mudah banget datang. Yang ketiga, susu sapi atau produk dairy. Produk dairy itu produk susu sapi. Kenapa susu sapi tidak diperbolehkan? Seperti hanya tepung tadi, ada bahan di susu sapi. Satu laktosa, yang kedua itu apa? Aku lupa. Itu sama. Sulit banget dicerna lambung dan dicerna oleh usus. Yang kalau kejadian ini biasanya disebutnya adalah leaky gut seperti itu. Terus yang keempat adalah minyak goreng atau minyak kelapa sawit. Kenapa minyak kelapa sawit ini harus dikurangi? Karena minyak kelapa sawit kalau dipanaskan akan terjadi proses oksidasi. Nantinya apa? Akan menghasilkan lemak jenuh atau trans fat. Pengaruhnya apa? Trans fat ini nggak bisa dicerna oleh tubuh. Dan akhirnya ini akan menempel pada dinding-dinding organ, pada jantung, pada liver, pada usus seperti itu. Kalau terjadi seperti itu tentu saja akan bahaya untuk kedepannya teman-teman. Jadi harus dikurangi ya. Yang terakhir nomor 5 adalah gula pasir. Kenapa gula pasir ini harus dikurangi? Ya, banyak studi, bahkan ada studi yang menyampaikan bahwa gula pasir itu adalah penyakit teman-teman. Silahkan baca aja, silahkan browsing aja. Sebenarnya kalau tebunya itu nggak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah proses menjadi gula pasirnya. Di pemutih lah, di inilah, di itulah, di A, B, C, D, E, F, G lah. Alhasil apa? Yang didapatkan hanya manisnya aja, yang lainnya udah nggak ada. Bahkan terkadang banyak juga yang ditambahi zat-zat tertentu seperti pemutih pengharum seperti itu agar terlihat cantik, manis, kunyus-kunyus, menus-menus kayak gitu ya. Dan yakinlah teman-teman, tanpa gula pasir kita sudah terlalu manis kok. Jadi nggak usah pakai gula pasir lah. Apalagi bagi kita kaum wanita itu aku sarankan banget kalian harus stop produk tepung dan susu sapi. Karena apa? Karena bisa jadi masalah menstruasi kalian itu disebabkan kalian masih mengkonsumsi dua bahan ini. Kenapa? Seperti tadi yang aku sebutkan, ketika kalian mengkonsumsi tepung dan susu sapi lalu tidak bisa dicerna oleh usus dan keluar masuk ke darah, alhasil adalah menstruasinya bermasalah, sakit, nyeri, bahkan sampai tumbuh miom, PCOS seperti itu kan mas. Masalah pada menstruasi itu adalah gerbang pintu datangnya penyakit-penyakit yang lain teman-teman. Jadi harus diwaspadai ya, kita kaum wanita harus pinter-pinter hidup di zaman ini. Semua hal yang aku sampaikan tadi
Semoga saja kalian mau melakukannya. Apabila tidak, ya nggak apa-apa. Aku nggak maksa, nggak baper kok. Mengajak kebaikan itu tidak boleh baper. Jadi nggak apa-apa. Mau kalian pertahankan makan bahan makanan itu, atau mau kalian kurangi dan nantinya bisa stop, nggak apa-apa. Kalau mau tahu efeknya gimana, coba tantang diri kalian sendiri seminggu aja, nggak usah mengkonsumsi 5 bahan makanan itu. Oke, sekian video dari Jiva Kuliner, semoga bermanfaat karena kita hidup di akhir zaman, jadi kita harus pintar-pintar mencari solusi untuk kesehatan. Kembali ke alami-alami yuk, kembali yang kesehat-sehat yuk, agar kita lebih mudah dalam beribadah, lebih taat dalam beribadah. Sekian video dari Jiva Kuliner, jurus sehat rame-rame, solusi sehat zaman now untuk generasi yang lebih wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.